Seorang anak terlemah di desa yang bernama Lloyd sedang ada di hutan untuk berburu kelinci. Namun Lloyd tidak bisa menangkap seekor kelinci dan bahkan dia juga dipermalukan dengan menyedihkan oleh kelinci itu. Lalu saudara Lloyd yang bernama Soma datang ke sana dan memanggil Lloyd sambil membawa kelinci di tangannya. Lloyd senang melihat saudara laki-lakinya itu dan dia bertanya tentang dunia luar yang dia anggap menyenangkan. Soma tersenyum dan ia pun memberi Lloyd sebuah buku dari dunia luar yang membuat Lloyd sangat bahagia menerima hadiah dari saudaranya itu. Sekarang sudah bertahun-tahun berlalu dan Lloyd sudah tumbuh dewasa. Dia berada di kota untuk mencari tempat tinggal sementara. Lalu dia datang ke tempat seorang penyihir wanita bernama Mary yang mengenakan topi ungu di kepalanya. Mary mengatakan pada Lloyd kalau dia ingin meminta bantuan penyihir, maka dia harus punya bayaran yang pantas untuk dibayarkan. Melihat Lloyd tidak pergi dari sana, Mary berpikir kalau Lloyd punya permintaan yang membuatnya mau mengorbankan segalanya. Tetapi sebenarnya Lloyd hanya ingin menginap sementara waktu sampai ujian prajurit dimulai sebentar lagi. Mary marah dan meminta Lloyd untuk pergi dari sana karena dia tidak ingin Lloyd berkeliaran di tempat tinggalnya. Akan tetapi Lloyd mengatakan kalau dia berasal dari desa Kunlun. Lalu Mary kaget dan menanyakan tentang nama kepala desa di tempat itu. Setelah Lloyd mengatakan kalau nama kepala desanya adalah Alka, Mary langsung ketakutan karena ternyata Alka ini adalah guru Mary. Saat itu Lloyd mengeluarkan kristal dan menunjukkannya pada Mary yang seketika muncullah hologram kepala desa dari kristal itu. Alka langsung memerintahkan Mary untuk menjaga Lloyd selama dia tinggal di tempatnya. Tentu saja Mary yang malang tidak punya pilihan selain menerimanya karena dia takut dengan gurunya yang selalu menindasnya. Dia seketika ingat kalau Alka memang suka menggertak dan menakut-nakuti Mary agar tunduk padanya. Tujuan Lloyd pergi ke kota adalah mengikuti ujian Akademi Militer Azami. Dia sangat ingin diterima sehingga dia dapat mengejar mimpinya untuk menjadi seorang pahlawan. Mary yang masih kesal tidak punya pilihan lain dan dia memerintahkan Lloyd untuk menetap di tempat tinggalnya yang sederhana itu. Seketika Alka muncul entah dari mana karena dia bisa menggunakan sihir teleportasi untuk berpindah tempat. Mary semakin kehilangan akal dan memberitahu gurunya untuk berhenti memamerkan sihir supernya itu. Tetapi Alka tidak peduli perkataan Mary karena dia hanya terus memuji betapa lucunya Lloyd itu tanpa memperdulikan apa pendapat Mary. Lalu Alka mengingatkan Mary agar menjaga Lloyd dengan baik mulai sekarang. Akan tetapi sebelum dia pergi, Alka memutuskan untuk menghukum Mary karena telah beberapa kali menghina dirinya dengan menyebutnya Loli Baba. Alka memberikan kutukan kemalangan kecil pada Mary yang tidak bisa dihilangkan olehnya. Mengingat kutukan ini menggunakan sihir run kuno yang bisa menghancurkan dunia jika dipakai oleh orang dengan tidak benar. Keesokan paginya Lloyd memutuskan untuk memasak di dapur dan membuat sarapan untuk Mary. Mary cukup terkejut karena Lloyd pandai memasak. Lalu Mary bertanya pada Lloyd kenapa dia ingin menjadi seorang prajurit. Lloyd menceritakan tentang dirinya yang sangat lemah dibandingkan semua orang di desanya. Selain itu Lloyd juga terus mengagumi beberapa prajurit fiksi dari cerita masa kecilnya. Mary bertanya pada Lloyd tentang ujian tempur yang tampaknya menjadi bagian penting dari ujian militer. Lloyd berkata jika dia punya stamina yang sangat lemah karena dia juga butuh waktu 6 hari untuk mencapai kota. Sementara kakeknya bisa melakukan perjalanan hanya dalam 2 hari untuk sampai ke kota ini. Tentu saja Mary biasa saja mendengar itu karena dia berpikir Lloyd melakukan perjalanan dengan naik kereta. Tapi ternyata Lloyd berlari dari desa Kunlun sampai ke kota. Hal ini membuat Mary menyadari bahwa Lloyd yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Karena definisi kuat baginya adalah sesuatu yang sangat berbeda jika dibandingkan pengetahuan dunia mereka. Mary semakin kesal karena Lloyd mengoceh tentang monster dunia ini yang dia sebut sebagai hewan liar berukuran besar. Bagi Lloyd, monster yang sebenarnya adalah sesosok makhluk seperti Raja Iblis. Mary memberitahu Lloyd bahwa dia itu sangat kuat dan mungkin dia itu malah sudah super kuat. Akan tetapi Lloyd berpikir kalau itu hanyalah kata-kata penyemangat dari Mary. Saat itu Lloyd mengelap kopi dari wajah Mary dengan kain sederhana. Namun tiba-tiba kulit Mary menjadi sangat halus secara ajaib. Lalu Lloyd dengan santainya mengatakan kalau dia menggunakan run kuno untuk membersihkan kotoran yang biasa dipakai membersihkan rumah. Mendengar ini membuat Mary semakin frustasi karena run kuno adalah teknik yang sangat rumit dan Mary juga butuh waktu 3 tahun untuk mempelajarinya. Selain itu ternyata masih ada lagi kekuatan Lloyd yang dia ingin ungkapkan. Lloyd bisa memanggil hujan, tetapi Lloyd lagi-lagi mengatakan kalau dia masih lemah. Mary semakin tidak paham dan ingin mengajari Lloyd akal sehat karena memanggil hujan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Akan tetapi itu tidak ada gunanya, karena Lloyd masih percaya kalau dirinya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Keesokan harinya Lloyd sedang berada di sekitar kota dan melihat seorang gadis yang diserang monster. Tapi karena Lloyd menganggap monster itu hanya serangga, jadinya dia dengan mudah mengalahkan monster itu.
Setelah mengalahkan serangga tadi, Lloyd membantu gadis itu berdiri. Tetapi gadis ini yang bernama Selene tampak tidak mau menunjukkan wajahnya. Ternyata dia adalah seorang putri bangsawan yang dijuluki Putri Sabuk Terkutuk. Dia juga sering dihina banyak orang karena ada sabuk yang melilit di kepalanya dan tidak mau dilepaskan. Lloyd menggunakan sapu tangan run miliknya untuk membersihkan debu di wajah gadis itu. Mereka berdua berkenalan sebelum akhirnya Lloyd pergi dari sana. Setelah itu Lloyd pergi dari sana dengan senyuman seolah dia adalah pahlawan yang baru menyelamatkan seorang putri. Sekarang Putri Selene sangat kagum dengan Lloyd dan setidaknya ingin merias dirinya. Akan tetapi ketika dia melihat cermin, Selene jadi teringat tentang hinaan-hinaan yang dia alami selama ini. Selene sangat marah dan mencoba merobek sabuk itu dengan paksa dan tidak peduli apakah itu akan melukai dirinya sendiri. Tapi nyatanya sabuk itu seketika terlepas dengan mudah dari wajahnya. Ternyata Lloyd tanpa sengaja sudah menghilangkan kutukan sabuk terkutuk itu dengan menggunakan kain ajaibnya. Sejak saat itu Selene melihat Lloyd sebagai seorang pahlawan penyelamatnya yang dia cintai. Sementara itu Lloyd akhirnya kembali setelah selesai membeli barang yang diminta Mary. Lloyd juga memberikan aksesoris kecil sebagai hadiah untuk Mary. Mary cukup senang dan menyimpan hadiah Lloyd. Keesokan paginya kita melihat dua instruktur akademi yang bernama Meltovan dan Colin. Mereka berdua memperhatikan para peserta yang menarik di halaman akademi. Di sana ada seorang tentara bayaran bernama Riho yang dijanjikan dengan pencabutan semua tuntutan kejahatan jika dia mendaftar di akademi. Lalu ada Allen yang memiliki cukup reputasi di antara semua orang seumurannya. Akan tetapi dia tampak sombong dan memusuhi Selene yang dianggap sudah menghancurkan reputasi keluarga bangsawan. Saat ini Riho duduk di sebelah Lloyd dan tampaknya dia sangat ketakutan karena dia bisa merasakan aura berbahaya dari Lloyd. Di sana Lloyd mencoba untuk memulai percakapan dengan Riho. Tetapi untungnya itu tidak berlangsung lama, karena Selene langsung mendorong Riho untuk menjauh dari Lloyd. Tampaknya Selene sudah cinta mati dengan Lloyd dan bahkan mengklaim kalau Lloyd adalah miliknya. Dia memancarkan aura yandere yang sangat kuat dan terus mengintimidasi Riho. Tapi Lloyd mengatakan kalau dia dan Riho baru saja bertemu dan akhirnya Selene membiarkan Riho pergi dari sana. Akan tetapi Riho malah tertarik dengan mereka berdua karena dia merasakan bau uang di dalamnya. Tes akademi dimulai dan bahkan Meltovan juga tidak tahu dari mana Lloyd itu datang. Dia bisa merasakan kalau Lloyd sangatlah kuat dan bahkan dia yakin kalau Lloyd bisa mengalahkan semua orang yang ada di sana. Sementara itu Mary saat ini sedang berbicara dengan Alka dan mereka yakin jika Lloyd akan lulus dengan mudah karena dia berasal dari desa Kunlun yang legendaris. Malam harinya hasil ujian diumumkan dan Lloyd tampaknya gagal masuk akademi. Lalu setelahnya kita melihat para siswa yang diterima sedang ada di akademi untuk memulai pelajaran. Riho dan Selene bertanya-tanya di mana Lloyd berada. Bahkan Selene sampai seperti menggunakan mantra kutukan setelah tahu Lloyd tidak diterima di akademi. Meltovan juga bingung bukan main karena manusia sekuat Lloyd bisa gagal ujian. Colin menjelaskan pada mereka bahwa orang yang menemukan Putri Maria Azami akan dikabulkan keinginannya. Selene, Riho dan Meltovan tampak sangat antusias karena mereka berniat untuk membawa Lloyd ke akademi. Sementara itu kita melihat Lloyd yang masih sedih karena dia gagal ujian masuk akademi. Lloyd melihat sebuah brosur tentang restoran yang sedang mencari pekerja paruh waktu. Jadi dia memasuki restoran tersebut dan dia dikira sebagai monster oleh pemilik restoran itu. Ternyata dia adalah mantan komandan ksatria di kerajaan dan namanya adalah Crom. Crom bisa merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari Lloyd. Lalu Lloyd berkata jika dia bisa memasak dan membersihkan. Tetapi Crom salah paham dan mengira kalau Lloyd adalah seorang pembunuh yang membuat Crom langsung memasang kuda-kuda dan siap bertempur. Dia bingung ketika melihat Lloyd berencana untuk memasak di dapur. Saat itu Lloyd menceritakan kalau dia baru saja gagal ujian masuk akademi. Tentu saja Crom tidak percaya karena Lloyd adalah seorang monster yang sangatlah kuat. Lalu Lloyd mengatakan jika dia sedang mencari pekerjaan paruh waktu karena dia berencana untuk mengikuti ujian masuk militer lagi tahun depan. Di sisi lain kita melihat Meltovan yang melihat lembar jawaban Lloyd di ujian. Dia mengira kalau Lloyd gagal karena coret-coretan di lembar ujiannya itu. Lalu Colin menghajar Meltovan lagi karena dia sadar kalau yang ditulis di lembar jawaban itu bukanlah coretan acak, tetapi itu adalah rune kuno yang sangat rumit. Hal ini membuat mereka sadar jika Lloyd adalah orang yang spesial. Kemudian Colin sedikit menjelaskan jika rune kuno termasuk jenis sihir khusus yang jarang diketahui orang. Sekarang Colin mengerti kenapa Lloyd bisa gagal ujian padahal dia sangat kuat. Sementara itu Lloyd menyajikan masakannya untuk Crom dan dia masih mengira kalau Lloyd mencoba meracuninya. Crom memutuskan untuk mencoba makanan di piring dan berharap dia tidak mati. Akan tetapi setelah mencoba masakan itu, Crom terkesan karena masakan Lloyd sangatlah enak dan Crom memuji masakannya itu.
Jadi pada akhirnya Chrome secara resmi mempekerjakan Lloyd sebagai pekerja paruh waktunya. Malam harinya Lloyd mengatakan pada Mari dan Alka kalau dia telah gagal dalam ujian. Alka sangat kesal dan berniat menghapus kerajaan Azami dari dunia, tapi Lloyd mengatakan kalau dia masih ingin mencoba mengikuti ujian lagi tahun depan. Alka sempat syok karena Lloyd berencana untuk tinggal bersama Mari sampai saat itu. Tapi pada akhirnya Alka mengizinkan Lloyd untuk tinggal bersama dengan Mari. Lloyd sangat senang setelah dia mendapatkan izin dari Alka dan Mari cukup terkejut mendengar ini. Apalagi ketika Alka mengatakan kalau dia juga ingin pindah ke rumahnya juga. Kesampingkan lelucon itu, tiba-tiba Mari menceritakan tentang masalah kerajaan Azami dan dia meminta Alka untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatannya. Alka mengerti bahwa ada pelaku yang memanipulasi raja, akan tetapi dia tidak dapat mencegah perang yang akan terjadi. Karena tugas orang-orang Kunlun hanyalah melindungi dunia dari Raja Iblis atau bencana besar yang berpotensi menghancurkan dunia. Intinya mereka tidak dapat campur tangan dalam konflik orang-orang kerajaan. Mari sebenarnya tahu akan hal itu karena itulah dia memaksa datang ke Kunlun dan mempelajari rune kuno dari Alka. Dia bertujuan untuk menghilangkan sihir hipnotis pada Raja. Alka memahami perasaan Mari, tetapi dia tetap melarangnya untuk melibatkan Lloyd dalam konflik kerajaan itu. Selain itu dia juga memerintahkan Mari untuk membantu Lloyd memasuki akademi militer. Lalu Alka pergi dan mengucapkan selamat tinggal karena dia harus segera kembali ke desa. Sesaat setelah Alka pergi, Mari sangat marah dan terus menghina gurunya itu. Tapi dia malah kena kutukan lain dari Alka yang ternyata belum pulang dari rumahnya. Jadinya Mari semakin kesal dan dia melemparkan bola kristal teleportasi ke dalam sumur belakang rumahnya. Keesokan harinya Meltovan dan Riho sedang ada di restoran dan mereka membicarakan tentang Lloyd sambil makan di restoran itu. Tetapi tiba-tiba mereka kaget melihat Lloyd yang mereka bicarakan sedang bekerja di sana. Mereka semakin ketakutan ketika Chrome memerintah Lloyd untuk membuang sampah seperti seorang pelayan. Saat membuang sampah di belakang, Lloyd melihat Mari berjalan ke gang kecil. Jadi karena Lloyd juga sedang istirahat, dia memutuskan untuk mengikuti Mari. Sampai akhirnya dia tiba di alun-alun dan di sana banyak orang yang sedang menonton Allen dan Selene yang akan bertarung. Saat pertarungan itu, akhirnya Selene sadar kalau sabuknya secara otomatis melindunginya dari serangan. Tentu saja dia percaya bahwa sabuk itu adalah berkah dari Lloyd. Ketika sedang dalam keadaan delusi khasnya, Selene melihat Lloyd dan segera berasumsi bahwa Lloyd datang untuk menyelamatkannya. Entah kenapa secara kebetulan semua orang yang telah mati-matian mencari Lloyd tiba-tiba berkumpul di alun-alun. Selene dengan bangga menyatakan bahwa Lloyd telah datang untuk menyelamatkannya lagi. Mendengar hal ini Meltovan dan yang lainnya malah memaksa Allen yang malang untuk mengetes kekuatan Lloyd. Mereka seakan tidak peduli tentang aturan jika Kadet tidak seharusnya menyerang warga sipil. Allen yang tidak tahu apa-apa hanya berpikir kalau para instruktur memintanya melakukan itu untuk mengujinya sebagai seorang prajurit. Jadi dia dengan sukarela meminta Lloyd untuk mendaratkan pukulan pada wajahnya. Meltovan dan yang lainnya seketika takut jika Allen akan mati jika dia benar-benar dipukul. Jadi mereka mencoba menghentikan mereka di saat Lloyd akan memukul Allen. Untungnya Mari datang ke sana dengan sihir angin tepat pada waktunya dan dia membawa Lloyd pergi sebelum dia membunuh orang. Satu-satunya orang yang menyadari tindakan Mari ini adalah Chrome sang pemilik restoran. Setelah pergi cukup jauh, Mari mulai menegur Lloyd karena hampir menggunakan kekuatannya pada manusia. Tetapi Lloyd yang salah paham malah berterima kasih pada Mari karena telah menyelamatkannya dari Allen. Mari terkejut dengan ketidaktahuan Lloyd yang mencolok ini, tetapi dia tetap tidak bisa melawan kepolosan Lloyd yang sangat murni. Lloyd langsung berjanji untuk melakukan apa saja untuk Mari karena dia berhutang nyawa padanya. Chrome secara ajaib muncul di tempat itu dan meminta Lloyd untuk kembali ke restoran. Setelah Lloyd pergi dari sana, kita akhirnya mengetahui bahwa Mari adalah putri yang hilang dan sedang dicari kerajaan selama ini. Chrome mengatakan jika dia sudah meninggalkan pasukan ksatria kerajaan untuk bertanggung jawab, karena dia sudah membiarkan sang putri menghilang di bawah pengawasannya. Mari membagi informasinya tentang situasi kerajaan saat ini dengan Chrome. Dia memberitahu tentang raja yang terkena sihir dan sudah pasti akan menyatakan perang pada Jiou di konferensi internasional. Mari meminta bantuan Chrome untuk mencegah bencana itu terjadi. Chrome langsung menerima misi dari sang putri untuk mencegah perang. Sementara itu kita diperlihatkan Colin yang membawakan kopi untuk Meltovan di ruang kerjanya. Lalu Colin bertanya pada Meltovan mengapa dia bekerja sangat keras sampai sekarang. Meltovan menceritakan kalau dia lahir di suatu kota yang dilanda kelaparan. Suatu hari pasukan Jiou menyerbu dan merampas apapun yang mereka miliki. Sekarang Meltovan tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama seperti yang dia alami ini. Di sisi lain Riho dan Selene masih dalam misi kecil mereka untuk menemukan sang putri.
Mereka meminta informasi kepada seorang penyihir yang tinggal di sana. Penyihir yang dimaksud adalah Mari. Mereka baru tahu jika Lloyd sebenarnya tinggal bersama Mari. Jadi ketika Mari kembali ke rumah dan melihat tamu yang tidak dia kenal ini, dia jelas terkejut. Apalagi Selene memberinya tatapan mematikan padanya. Lalu Riho berusaha keras untuk mengingat sesuatu karena dia merasa kalau dia pernah melihat Mari di suatu tempat. Beberapa saat setelah situasi canggung itu mereda, akhirnya mereka mengatakan jika mereka ingin meminta informasi keberadaan seseorang pada Mari. Jelas Mari tidak ingin para gadis ini ikut campur karena seseorang yang mereka cari adalah sang putri. Mari mencoba mengatakan kalau dia tidak tahu tentang keberadaan seorang putri. Perkataan itu membuat Riho semakin curiga karena dia tidak pernah mengatakan putri pada Mari. Di sana Selene malah memperburuk keadaan dengan teori kecilnya sendiri bahwa Mari adalah istri Lloyd. Mari salah paham dan berpikir kalau Selene sedang membahas bahaya yang akan terjadi di kerajaan. Pada akhirnya Mari mengungkapkan identitasnya sendiri sebagai seorang putri. Tapi setelah mengetahui kalau dia dan Selene beda topik, Mari mencoba menyangkal lagi kalau dia bukan putri. Setelah itu para gadis memberitahu alasan mereka untuk menemukan sang putri. Mereka mengatakan jika itu semua untuk membantu Lloyd agar bisa masuk ke akademi. Mari menyukai ide mereka dan meminta untuk bertukar informasi tentang raja, akademi dan militer. Riho meminta Mari untuk memperkenalkan dirinya terlebih dulu sebelum mereka membocorkan informasi itu. Mari memberitahu gadis-gadis itu bahwa mereka mungkin sudah memiliki firasat tentang siapa dirinya. Tetapi sebelum dia mengatakan lebih jauh lagi, Lloyd menyela dan mengatakan kalau dia sudah tahu kebenaran tentang identitas Mari. Menurutnya Mari adalah pahlawan yang bekerja secara rahasia untuk menyelamatkan kerajaan. Lloyd sangat bersemangat menceritakan hal ini dan tentu saja Mari tidak paham apa yang dikatakan Lloyd ini. Lloyd ingin ikut membantu Mari menjadi penyelamat kerajaan, tetapi Mari menolak Lloyd dengan cepat. Dia memberitahu Lloyd kalau dia sangat lemah dan tidak mungkin berguna baginya. Lloyd yang malang langsung terdiam dan menyelinap keluar dari ruangan itu. Setelah Lloyd pergi, Mari akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada gadis-gadis itu. Dia memohon pada mereka untuk membantu dalam menyelamatkan kerajaan. Akan tetapi Riho dan Selene malah memarahi Mari karena menolak bantuan Lloyd yang sudah jelas sangat kuat. Jadi tidak mungkin Mari tidak tahu kekuatan Lloyd yang sebenarnya. Mendengar ini Mari menjelaskan jika Lloyd berasal dari desa Kunlun yang legendaris. Yang mana warga desa itu dilarang terlibat dengan urusan manusia. Jika mereka tetap meminta bantuan Lloyd maka Lloyd pasti akan dibawa pulang dan gagal meraih impiannya. Setelah mendengar semua informasi ini, Riho dan Selene memutuskan untuk membantu Mari dalam rencananya. Untuk sekarang Mari hanya perlu fokus dalam pembebasan ayahnya dari sihir hipnotis dengan menggunakan rune. Ketika sedang merenungkannya, Alka menemui Mari dan dia berterima kasih padanya karena sudah menjauhkan Lloyd dari urusan kerajaan. Meskipun tindakan Mari cukup menghancurkan hatinya yang rapuh, tetapi pertanyaan penting sebenarnya adalah mengapa Mari melempar kristal teleportasinya ke dalam sumur. Alka memutuskan untuk menghukum Mari dengan mengutuknya agar dia mengakhiri satu dari setiap 10 kalimat dengan kata meong. Pada suatu malam, kebetulan ada festival yang diadakan di kerajaan dan Alka memutuskan untuk membawa Lloyd ke sana. Alka sadar jika Lloyd sedang sedih karena perkataan Mari tadi, tapi dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjadi dekat dengan Lloyd. Dia membawa Lloyd berkeliling festival menikmati semua permainan di sana. Tetapi sekelompok monster serangga tiba-tiba muncul dan merusak festival. Lloyd dengan mudah mengalahkan monster-monster itu dengan satu jentikan jari. Saat itu Lloyd berpikir matang-matang dan dia bergegas untuk menemukan Mari. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Alka. Sekarang mari kita beralih ke Crom yang sudah bertemu dengan Raja dan dia ingin kembali menjadi ksatria militer. Meltovan menyuruhnya menunggu beberapa hari untuk tanggapan Raja. Crom memutuskan untuk membocorkan rahasia pada Meltovan. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan sang putri berkat penyelidikan yang dilakukan oleh Riho dan Selene. Saat ini mereka semua dalam misi untuk mengungkap dalang di balik manipulasi Raja. Selain itu dia yakin kalau orang yang memerintahkan pencarian sang putri pasti orang yang sama. Sepertinya sekarang ini Crom sudah mencurigai Meltovan. Tampaknya Meltovan tidak mau mengelak setelah Crom mencurigainya. Sepertinya Meltovan masih sangat ingin balas dendam. Jadi dia menganggap Raja itu sangat bodoh dan dia dengan bangga mengatakan kalau Raja adalah bonekanya. Di saat yang sama Mari datang ke sana bersama Riho dan Selene. Secara mengejutkan Raja yang hanya diam selama kekacauan ini dimulai, akhirnya dia memutuskan untuk membuka mulutnya. Tampaknya sedari awal Meltovan hanya dimanfaatkan oleh makhluk yang merasuki tubuh Raja itu. Meltovan diserang makhluk itu dan diubah menjadi monster oleh sosok misterius tersebut. Melihat situasi yang mengerikan ini, Mari dan timnya memutuskan untuk membagi tugas.
di mana Riho dan Selene akan menghadapi Meltovan yang sudah menjadi monster. Sementara Mari pergi untuk membebaskan raja. Mari menghadapi makhluk yang memasuki tubuh ayahnya. Tetapi serangan apapun yang dilancarkan Mari tetap tidak berhasil, karena makhluk itu bisa dengan mudah menangkis semuanya. Mari mencoba serangan kejutan untuk menyerang makhluk itu. Tapi tentu saja dia terganggu ketika dia akan menyerang ayahnya sendiri. Pada akhirnya makhluk itu membalas serangan Mari dan dia memutuskan untuk mematahkan tangan Mari. Sekarang Mari tidak berdaya dan bahkan tidak bisa mengeluarkan mantra rune miliknya. Di saat Mari sudah putus asa, makhluk itu akhirnya mengungkapkan identitasnya yang merupakan Raja Iblis Abaddon. Mari yang sudah putus asa langsung marah pada Abaddon. Kalau dia Raja Iblis, kenapa dia tidak mengatakan itu dari awal? Lalu Mari melarikan diri seperti pengecut untuk segera menemukan Lloyd. Sementara itu saat ini Lloyd bertemu Allen yang tidak bisa menangani beberapa serangga. Lloyd memutuskan untuk memberi Allen sedikit kata-kata penyemangat. Tentu saja Lloyd dengan mudah melenyapkan para monster serangga yang mendatanginya. Melihat hal ini, Allen hanya bisa terpesona sekaligus takut dengan kekuatan Lloyd. Saat itu Lloyd yang masih menganggap kalau monster itu hanyalah serangga, ia pun malah berhasil meyakinkan Allen jika dia juga bisa melakukan seperti seorang pahlawan. Setelah Lloyd pergi, Allen didorong oleh motivasi barunya itu dan secara ajaib dia menyelamatkan warga sipil dari monster. Sementara itu Alka menyadari jika para monster itu berhubungan dengan Raja Iblis Abaddon. Jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan pesta pembantaian monster itu. Lalu dia menggunakan lingkaran sihir dan menjatuhkan batu-batu besar untuk membunuh para monster itu. Kita kembali ke dalam kastil di mana monster Meltovan mampu mengalahkan Chrome dan juga Riho. Mereka berdua bukan tandingan monster itu, tapi Selene memutuskan untuk berhadapan dengan Meltovan dan berpikir jika Lloyd akan datang padanya. Hari itu cukup beruntung baginya karena sabuk miliknya berhasil memblokir semua serangan Meltovan. Melihat monster itu sudah dihalangi, Riho segera mencari Lloyd tetapi dia tidak perlu pergi jauh karena Lloyd secara ajaib muncul di sana. Dia melihat Meltovan yang sedikit aneh, dia menepisnya dengan mudah seperti menghancurkan serangga. Lloyd mulai memberi Meltovan nasihat tentang menjadi prajurit yang baik. Ternyata pikiran Meltovan bisa pulih saat itu juga. Tetapi kesadarannya hilang lagi karena Lloyd mengatakan kalau Meltovan itu hanya mabuk. Jadi dia menegurnya dan meminta Meltovan untuk menjadi prajurit yang patut dicontoh. Hal ini membuatnya marah dan dia berubah kembali ke bentuk monsternya. Meltovan menyerang dengan brutal namun Lloyd bisa menghindari semua serangan itu dan memberikan sundulan kepala dan membuatnya pingsan karena tengkoraknya retak seperti telur. Di saat yang sama kita melihat Mari muncul entah dari mana dan dia melihat Lloyd. Dia berterima kasih padanya karena telah datang ke sana. Raja Iblis juga datang ke tempat itu untuk membunuh Mari. Lagi-lagi Lloyd salah paham dan berpikir kalau Raja Iblis itu adalah orang bodoh mabuk dan mengenakan kostum festival. Melihat situasi itu Mari memutuskan untuk menggunakan ini untuk keuntungannya. Dia berbohong jika orang tua itu hanyalah seorang pemabuk yang mengganggu Mari. Jadi dia meminta Lloyd untuk menghapus coretan di wajah raja dengan kain ajaibnya. Jadi ketika dia membersihkan raja dengan kain ajaib itu, iblis itu dikeluarkan secara paksa dari tubuh raja. Lalu Lloyd menggunakan kain itu untuk menyembuhkan tangan Mari yang patah. Mari membalasnya dengan pelukan sebagai rasa terima kasihnya. Di sana kita juga melihat Selene yang cemburu dengan tindakan Mari ini. Setelah semua masalah di kerajaan sudah selesai, kita melihat Lloyd yang bertemu dengan Soma di kota itu. Soma memeluk Lloyd dan memberikan selamat pada Lloyd karena sudah mengalahkan Raja Iblis. Tentu saja Lloyd tidak tahu maksud Soma dan seketika Alka juga datang ke sana. Namun Soma tiba-tiba menghilang saat itu juga. Sementara itu Chrome dan Colin sedang mengobrol sebentar. Dari pembicaraan mereka kita tahu kalau Meltovan telah dikirim ke desa Kunlun untuk melakukan kerja paksa. Itu adalah hukuman untuk Meltovan karena sudah mengendalikan raja. Lalu Alka menunjukkan ladang gandum yang luas pada Meltovan dan biasanya gandum-gandum itu akan dikirim ke zona yang dilanda kelaparan untuk membantu mereka. Meltovan tiba-tiba menyadari kalau dulu desanya juga diselamatkan oleh seseorang yang datang dengan membawa gandum. Hal inilah yang memotivasi dia untuk benar-benar bekerja sekarang. Lalu kita kembali ke tempat Mari yang telah memutuskan untuk tidak akan kembali ke kehidupan manjanya sebagai seorang putri. Dia sangat puas dengan cara hidupnya sekarang. Tentu saja Lloyd juga telah berhasil mengamankan tempat sebagai siswa di akademi. Tapi siapa yang melakukannya? Kita harus berterima kasih untuk Allen karena dia diberi hadiah karena membunuh begitu banyak monster selama konflik malam itu. Jadi dia meminta Lloyd untuk masuk akademi militer. Lloyd memperkenalkan Alka pada teman-temannya itu dan dari sini kita tahu bahwa sabuk Selene sebenarnya adalah artefak dari desa Kunlun. Mulai sekarang Lloyd akan mulai bergabung dengan teman-temannya untuk kembali ke akademi. Pada suatu malam,
Lloyd menemani Mary dan Chrome sedang menjalankan misi. Itulah yang dipikirkan Lloyd. Tapi nyatanya Mary ingin meminta Lloyd untuk mendapatkan pedang suci yang konon tidak dapat ditarik dari tempatnya. Siapapun yang bisa menariknya, maka dia akan menguasai dunia. Tentu saja mereka membutuhkan kekuatan magis yang sangat besar untuk menariknya. Namun nyatanya Lloyd dengan mudah mencabut pedangnya dan itu seperti yang Mary prediksi. Keesokan paginya kita bisa melihat kehidupan di akademi sangatlah mudah bagi Lloyd. Terutama latihan fisik karena dia dengan mudah berlari tanpa berkeringat. Tepat ketika Riho mengira dia bisa beristirahat, ternyata Colin datang untuk mengajarkan teori sihir pada kelas itu. Akan tetapi dia mengatakan kalau mereka akan melompati pelajaran ini dan langsung melompat ke praktik. Jadi mereka pergi ke lapangan latihan. Setelah itu Colin menjelaskan jenis-jenis sihir kepada para siswa dan mereka seharusnya melatih sihir mereka pada boneka latihan sehingga pelatihan untuk pertandingan antar sekolah dimulai. Riho mampu mengeluarkan mantra api yang membuat Selene sedikit cemburu. Setelah ini Lloyd disuruh untuk membaca mantra api dan dia pikir dia telah gagal. Padahal dia hampir menghancurkan sekolah dengan sihirnya. Selain itu semua mantra juga sudah dikuasainya. Di saat yang sama Selene berkata bahwa dia ingin mempelajari sihir penyembuhan dan tampaknya dia memiliki pikiran nakal. Riho mengatakan padanya bahwa sihir penyembuhan adalah mantra yang paling sulit. Colin terkejut dengan pengetahuan Riho ini dan Lloyd mengatakan jika dia juga ingin mempelajari sihir penyembuhan juga. Setelah ini mereka membutuhkan seorang pria yang terluka dan akhirnya Allen dipilih untuk percobaan itu. Pada sore harinya ada dua orang yang datang ke rumah Mary. Mereka adalah tentara bayaran dari Rokujo dan nama mereka adalah Mena dan Philo. Tampaknya mereka adalah siswa Akademi Rokujo dan saat itu Mena menunjukkan foto Riho dan ingin mencarinya. Respon Mary membuat Mena sadar kalau dia mengetahui Riho. Lalu mereka tiba-tiba waspada karena merasakan aura berbahaya dari Lloyd. Philo menyerang Lloyd dan Lloyd tampak bingung dan mengira jika Philo mencoba memukul lalat. Seperti biasa, Lloyd meminta maaf karena menghalangi jalannya saat mencoba membunuh lalat itu. Lalu dia melihat foto Riho dan dia memberitahu Mena bahwa dia tahu tentang Riho. Tiba-tiba Philo ingin menjadi murid Lloyd dan bahkan berencana untuk pindah di rumah Mary. Mary menendang gadis-gadis itu keluar dari rumahnya dan menaburkan garam agar mereka tidak kembali. Lalu Lloyd mengatakan kalau sepertinya tulang rusuknya sudah patah karena gadis tadi. Tapi Lloyd tak terlalu peduli karena 3 jam lagi juga akan sembuh sendiri. Mary sedang memikirkan kehidupannya dengan Lloyd dan dia harus membiasakan diri. Namun tiba-tiba Alka muncul dan dia cemburu karena dia tahu kalau Mary telah menghabiskan waktu bersama Lloyd. Beberapa waktu lalu dia juga pergi dengan Lloyd ke desa Pedang Suci. Saat itu Lloyd terkejut dengan kedatangan Alka dan dia juga mengubah Mary menjadi kupu-kupu. Hingga pada malam harinya Mary berubah kembali menjadi manusia dan Lloyd terkejut melihat Mary telanjang di sana. Lloyd hanya bisa diam dan pergi seolah dia tidak melihat apapun. Hari berikutnya Chrome berencana untuk menyiapkan hadiah karena dia melihat para siswa bekerja keras untuk pertandingan antar sekolah nanti. Saat itu juga kita mengatakan alasan Colin yang ingin mengalahkan Rokujo. Ternyata dia hanya kesal melihat orang yang dia benci sudah menjadi kepala sekolah di sana. Ternyata orang yang dia bicarakan ada di sana dan orang itu bernama Roll. Dia sedang bersama dua muridnya yaitu Mena dan Philo. Namun Roll malah lebih tertarik dengan Riho dan sepertinya ada kisah di balik lengan mithril yang dipakai Riho selama ini. Saat itu Roll tiba-tiba mengancam Riho dan dia bilang kalau dia akan menunggu jawabannya pada hari pertandingan. Setelah itu Philo juga mulai mendekati Lloyd lagi dan masih ingin menunggu jawabannya. Selene semakin cemburu dan kesal pada gadis itu. Lloyd mengatakan kalau Philo kemarin bertanya apakah dia bisa pindah ke rumahnya. Tetapi Lloyd khawatir tentang Riho yang sedikit berbeda dari biasanya. Malam harinya Mary melihat jika Lloyd sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia pikir alasannya adalah karena kejadian malam itu. Tapi Lloyd mengatakan kalau ada seseorang yang ingin dia hibur. Tampaknya Mary sudah salah paham tentang sesuatu. Jadi dia menyarankan agar Lloyd mengajaknya minum teh atau lebih tepatnya berkencan. Sepertinya Mary salah paham lagi dan mengira kalau yang ingin dihibur oleh Lloyd adalah dirinya. Lalu Lloyd berkata jika dia akan mengajak Riho berkencan besok. Paginya Selene menunjukkan pada Riho foto Lloyd untuk menghiburnya. Namun tiba-tiba Lloyd muncul di sana dan dia mengajak Riho untuk pergi berkencan bersamanya. Lalu mereka mengunjungi toko donat dan Lloyd mengatakan pada Riho jika dia khawatir melihatnya begitu tertekan. Dia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi di saat yang sama, Selene menguntit mereka dan dia mencoba mencari tahu tentang apa yang mereka bicarakan. Kemudian Riho memberitahu Lloyd bahwa dia dibesarkan di panti asuhan.
Riho mengatakan bahwa Roll mengajarkannya sihir. Selain itu dia juga membawakan lengan mithril untuk mengganti tangan Riho yang tidak bisa digerakkan. Setelah itu Riho berpikir kalau dia akhirnya bisa mendapatkan uang untuk panti asuhan. Tapi dia melarikan diri setelah dia tahu alasan Roll memberikan lengan itu padanya. Ternyata Roll berencana untuk mengorbankan nyawa Riho sebagai imbalan untuk menarik pedang suci. Selain itu dia mengatakan pada Lloyd bahwa lengannya bisa menyerap kekuatan sihirnya dan tidak bisa dilepaskan. Ternyata selama ini tuduhan-tuduhan pada Riho dilakukan oleh Roll agar dia mau kembali ke tempatnya. Lloyd memegang lengan mithril itu dan mengatakan kalau dia akan membantu Riho semaksimal mungkin. Lalu Selene muncul sambil menangis setelah mendengar cerita Riho ini. Lalu dia ingin membantu Riho untuk balas dendam pada gadis bernama Roll itu. Mereka juga bertekad untuk memenangkan pertandingan antar sekolah. Hari berikutnya tim Colin dan tim Roll saling berhadapan untuk sedikit demonstrasi pertandingan besok. Saat itu Philo masih terobsesi pada Lloyd. Tiba-tiba ada seorang wanita kelas 2 yang ingin menggantikan Lloyd bertarung. Namanya adalah Mikona. Dia seperti tidak suka pada Lloyd dan ingin menunjukkan kalau dia lebih baik darinya. Lalu saat demonstrasi dimulai, Mikona akan bertarung dengan Philo. Mereka melihat jika Philo perlu menggunakan item untuk membuat sihir karena dia ahli bela diri. Saat itu Mikona akan menyerang Philo dengan serangan yang cukup kuat, tetapi Philo mengalahkannya dengan mudah. Lloyd ingin mengobati luka-luka Mikona dengan sihir penyembuhannya, tetapi dia malah berpikir kalau Lloyd sedang menghinanya. Dia juga memanggil Lloyd dengan sebutan lemah. Setelah pertandingan itu Mikona mengunjungi Mari karena dia adalah penggemar beratnya. Kemudian Mari menyajikan secangkir kopi hitam dan sepertinya Mikona menyukai Mari sejak lama. Akan tetapi Mari tidak memikirkan itu sama sekali karena dia menganggap Mikona adalah teman wanitanya. Tetapi Lloyd tiba di rumah dan mengganggu waktunya bersama Mari. Setelah hari itu dia mulai membenci Lloyd karena dia mendapatkan semua perhatian dari orang yang dia sukai. Hari berikutnya pertandingan resmi antar sekolah diumumkan. Riho mengatakan pada Roll kalau dulu dia pasti akan menyerahkan dirinya. Tetapi sekarang dia tahu kalau dia bukanlah Roll yang Riho kenal lagi karena dia hanyalah manusia ular yang serakah. Saat mereka sedang bertengkar, Crow membuat kejutan besar karena pemenangnya akan mendapatkan pedang suci yang diincar Roll dari dulu. Setelah itu Riho meminta penjelasan pada Crow kenapa pedang suci sudah tercabut. Lalu Selene membisikkan Colin tentang kisah sedih Riho dan lengan palsu. Sementara itu Roll yang mengetahui hal ini pun berencana untuk kembali menjadi siswa dan dia berencana untuk bermain kotor karena yang dipertaruhkan dengan pedang suci. Colin berpikir jika mereka juga akan memasukkan Lloyd karena Roll sudah melanggar aturan duluan. Sementara itu kita melihat Alka yang mengetahui bahwa Mari membuat bekal untuk memenangkan Lloyd. Hatinya marah pada Mari karena mencoba merayu Lloyd. Dia lagi-lagi melemparkan kutukan lain pada Mari. Beberapa saat kemudian, peraturan pertandingan dijelaskan dan mereka hanya diperbolehkan menggunakan serangan dengan sihir. Setelah pertandingan pertama dimulai, Selene berpikir bahwa sabuknya akan terus melindunginya. Sayangnya mereka tidak melakukannya kali ini. Sabuk itu tidak bereaksi dan Selene bertanya-tanya mengapa mereka tidak melindunginya. Philo mulai menembakkan bola api ke arah Selene dan Selene hanya bisa berusaha untuk tidak terkena serangan sihirnya yang kuat itu. Selene sadar kalau sabuk tidak bereaksi karena tidak ada niat jahat sedikit pun. Tiba-tiba Philo mengaktifkan mantra petir yang cukup besar dan sabuknya langsung bereaksi untuk melindungi Selene. Karena sabuk itu sadar dengan ancaman serius serangan itu. Selene ingin menyerang balik dengan sabuknya. Dia mengikat Philo dan di saat yang sama Philo juga berniat untuk menggunakan keterampilan seni bela dirinya. Untungnya wasit mengumumkan kalau Selene sudah didiskualifikasi karena menggunakan serangan menggunakan sabuknya itu. Sepertinya itu sudah melanggar aturan pertandingan itu. Selanjutnya pertandingan lainnya akan dimulai di mana Mena meremehkan Lloyd dan dia pikir akan menang dengan mudah melawan Lloyd. Dan dia mencoba membungkus kepala Lloyd dengan air agar dia menyerah. Akan tetapi 20 menit kemudian, Lloyd masih hidup dan Mena mengira dia curang. Wasit memeriksa apakah Lloyd sudah mati. Dia menjawab jika dirinya masih hidup. Setelah itu Mena mengucapkan mantra lain dan dia menciptakan tembok air besar yang mengelilingi Lloyd. Saat itu Lloyd sadar kalau dia juga perlu bertarung. Jadi dia mengucapkan mantra angin yang menyebabkan ledakan besar dan mengalahkan Mena. Lloyd malu karena dia gagal dalam mantranya. Wasit mengumumkan jika Mena meledak karena mantranya sendiri. Padahal jika lidah Lloyd tidak tergigit pasti Mena sudah berada di alam lain sekarang. Setelah itu pertandingan final akhirnya dimulai. Mereka berdua menyerang dengan mantra bola api. Colin melihat jika Roll mencoba membuat Riho kehabisan kekuatan sihir duluan dan Roll menyuruh Riho untuk menyerah.
Namun tiba-tiba Riho menghentikan serangannya dan Roll mengambil kesempatan itu untuk menyerang Riho. Saat itu Riho terkejut bahwa Roll bisa melepaskan lengan mitrilnya yang sudah menyiksanya selama ini. Tetapi Roll malah meremehkan Riho setelah kehilangan lengan mitrilnya. Jadi dia menghukum lawannya karena meremehkannya. Riho berkata bahwa dia belajar untuk merapal mantra penyembuhan dan dia juga menanam batu ajaib ke lengannya untuk menciptakan ledakan besar. Akibatnya Roll pingsan dan Riho memenangkan pertandingan terakhir. Lalu kita melihat Roll yang sedang bermimpi. Dia ingin mendapatkan pedang suci dan memenuhi semua keinginan egoisnya. Tapi pada akhirnya itu hanyalah mimpi dan dia juga gagal mendapatkan pedang suci. Saat malam dia bangun dan dia diberitahu jika Lloyd sedang membawa pedang suci untuk saat ini. Saat itu asistennya memberitahu tentang orang yang mungkin sudah mencabut pedang suci. Informasi itu tidak terlalu pasti dan lebih tepatnya penyihir Mari adalah orang yang sedang menjaga anak yang mencabut pedang itu. Mendengar informasi itu, Roll meminta Philo untuk membawa orang yang dijaga oleh penyihir Mari. Dalam beberapa saat, Philo tiba di rumah Mari dan melihat Mari yang masih meminta maaf kepada Alka lewat bola kristalnya. Dia terus memohon untuk menghilangkan kutukannya. Ketika Mari pergi ke toilet, Philo salah paham dan berpikir bahwa dia harus membawa bola kristal yang sangat dihargai oleh Mari. Lalu sesaat kemudian kita melihat Lloyd yang tiba di rumah. Dia melihat rumah yang acak-acakan dan menemukan sebuah surat yang tertulis bahwa yang paling berharga bagi mereka sudah kami bawa. Di sini Lloyd mengira kalau Mari sedang diculik dan di saat yang sama Allen datang ke sana juga. Sementara itu Philo membawa kristal ke tempat Roll dan dia dimarahi karena bukan itu yang Roll maksud. Tetapi tampaknya yang dilakukan Philo tidak sia-sia karena Lloyd juga datang sambil membawa pedang suci. Setelah mendengar hal ini, Philo sangat bersemangat dan dia melompat keluar jendela untuk pertarungan ronde kedua. Beberapa saat kemudian, Philo menantang Lloyd untuk berduel. Philo menyerangnya dengan pukulan kuat dan dia menjadi bersemangat karena Lloyd adalah musuh yang layak untuk duel sampai mati. Lloyd menerima tantangannya dan Philo bisa merasakan aura kuatnya. Lalu Lloyd berkata jika dia menang, maka Philo harus memberitahu tentang keberadaan Mari. Saat itu Lloyd mempercayakan pedang suci pada Allen. Lloyd mengatakan kalau kakeknya pernah mengatakan kalau ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan adu panco. Di saat yang sama, Allen diserang dan asisten Roll mencoba mencuri pedang suci. Allen mencoba melindungi pedang suci, lalu Mena muncul untuk membantu Allen mengalahkan asisten itu, karena dia juga ingin membalas dendam setelah Roll memanggil saudara perempuannya yang tercinta sebagai seorang idiot. Sementara itu Lloyd mulai serius terhadap Philo dan mereka berdua melepaskan kekuatan mereka. Philo mengira dia akan menang, tapi Lloyd mengeluarkan mantra angin kencang dan pada akhirnya Lloyd sudah menang. Akan tetapi Lloyd mengira jika dia melanggar aturan, tapi Philo tidak menganggapnya begitu karena dia sadar dengan kekuatan Lloyd dan langsung melamarnya untuk menjadi suaminya. Di sisi lain kita melihat Alka yang keluar dari kristal teleportasinya. Lalu Lloyd juga diberitahu kalau Mari tidak diculik. Philo memberitahu Mena yang ada di sana kalau dia berencana untuk menikahi Lloyd. Sementara itu kita kembali ke tempat Alka yang muncul dari bola kristal. Dia berpikir jika Roll mencoba untuk membuat celah antara dirinya dan Lloyd. Alka sangat marah dan dia menyerang Roll dengan mantra yang kuat. Ketika Roll hampir tenggelam di danau, Allen tidak bisa membiarkannya mati dan dia langsung lari untuk menyelamatkan Roll dari danau itu. Pagi berikutnya seorang pria misterius mengucapkan mantra pada Roll. Lalu Roll bermimpi dan bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Dia ingat jika dulu dia dan Riho berencana untuk membangun kembali panti asuhan bersama-sama. Ketika Roll terbangun, Riho ada di sampingnya dan dia tampak senang melihat Riho tidak marah padanya. Lalu kita melihat pria misterius tadi yang ternyata adalah pelaku sebenarnya yang memanipulasi Roll dan dia berencana untuk mendapatkan pedang suci dan pergi ke dungeon terakhir. Semua itu dia lakukan untuk membunuh Alka dari desa Kunlun. Beberapa waktu setelahnya, kita melihat dua saudara perempuan tentara bayaran Rokujo. Tampaknya mereka sedang menyelidiki sebuah insiden di hutan. Mereka menemukan seorang pria yang diserang oleh tren yang kuat. Mereka berdua memutuskan untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Pada hari berikutnya, Riho ingin mengajak Lloyd pergi ke pacuan kuda di liburan besok. Tentu saja Selene tidak suka karena dia fans berat Lloyd. Selene sendiri juga sedang stres karena diminta untuk tetap di rumah. Jadi dia bahkan berniat untuk mengebom rumahnya agar bisa pergi liburan. Tampaknya Lloyd juga sudah punya rencana sendiri di hari libur nanti. Tiba-tiba Allen muncul dan pamer kalau dia akan menghadiri acara perjodohan. Dia senang menceritakan hal itu kepada teman-temannya, tetapi Riho dan Selene meminta Lloyd untuk mengabaikannya saja. Ketika sampai di rumah, Alka sedang berdebat dengan Mari. Sepertinya mereka sedang bertengkar untuk mengajak Lloyd.
Tapi ternyata Lloyd akan kerja paruh waktu jangka pendek di sebuah hotel. Mendengar ini Mary dan Alka ingin ikut ke sana juga. Tetapi Lloyd ingin pergi sendiri karena dia merasa harus berjuang sendiri juga. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Koba sedang menunggu pekerja paruh waktu yang direkomendasikan Chrome. Seketika dia langsung terdiam saat Lloyd datang. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mati sekarang. Koba adalah pemimpin pengawal kerajaan dan Lloyd tampak kagum padanya. Lalu setelahnya Koba memperkenalkan Lloyd pada seniornya di tempat itu yaitu Kikyo. Kikyo merasa jika Lloyd adalah seorang anak laki-laki yang sopan. Tetapi setelah bosnya pergi, Kikyo memberinya sapu dan meminta Lloyd membersihkan tempat itu. Ketika Kikyo sedang berbicara, Lloyd membersihkan semuanya hanya dalam sekejap. Kikyo terkejut dengan kecepatan anak ini. Bahkan dia tanpa kesulitan bisa membersihkan kaca di atap. Kikyo bertanya tentang siapa anak ini pada bosnya. Tapi Koba berbisik kalau itu rahasia. Selanjutnya Lloyd sudah diberi seragam untuk karyawan resmi di hotel itu. Lloyd diminta untuk menjadi penerima di ruangan tamu penting di hotel itu. Lalu mereka bertemu dengan seorang bangsawan bernama Treonin. Treonin suka sekali marah dengan banyak hal dan asistennya juga murung karenanya. Koba mengatakan bahwa hutan cemara sangat populer di kalangan wisatawan akhir-akhir ini. Tiba-tiba Lloyd ditanya tentang pohon-pohon itu. Lloyd mengatakan jika mereka sangat cantik tapi sayang hanya bisa dilihat. Treonin berbagi pendapat dengan Lloyd karena Lloyd juga tahu tentang hutan dan perawatannya. Di saat yang sama, Koba terkejut melihat Treonin menyukai Lloyd. Treonin menceritakan banyak hal tentangnya dan dia menyukai percakapannya dengan Lloyd. Treonin juga mengatakan kalau dia juga punya anak seusia Lloyd dan juga berada di akademi. Malam harinya kita melihat Tuan Treonin bertanya pada Kikyo tentang informasi baru tentang orang koma yang ditemukan di hutan. Tetapi Kikyo menjawab jika tidak ada yang baru untuk dilaporkan. Lalu dia mengatakan pada Kikyo bahwa mereka perlu mencegah daerah itu menjadi dungeon para train. Treonin mengatakan kalau dia datang lebih awal karena adanya bangsawan lokal yang menyebalkan. Dia berencana untuk mengatur pernikahan dengan putra Treonin. Treonin mengatakan bahwa orang itu mencurigakan karena dia pernah membeli beberapa train. Treonin sebenarnya merasa khawatir dengan putranya. Tetapi dia butuh bukti untuk menguak kejahatan tentang budidaya train ilegal ini. Selain itu ada informasi tentang benih Raja Iblis dicuri dari laboratorium. Treonin mengatakan kalau manusia yang memiliki kekuatan tidak dipercaya, kemungkinan dikendalikan oleh train. Tentu saja Kikyo mencurigai Lloyd yang punya kekuatan dan kecepatan tidak masuk akal. Treonin meminta Kikyo untuk menggunakan sebuah obat untuk mengeluarkan train dari tubuh manusia. Saat dia mencoba mengetes Lloyd, Kikyo malah melihat Lloyd yang sedang memasak dengan kecepatan di luar nalar. Kikyo memberikan kopi untuk Lloyd. Ketika tahu kalau Lloyd adalah seorang prajurit, Kikyo merasa kalau Koba adalah pelakunya karena mencoba menipu seorang anak naif sebagai inang train. Sesaat sebelum meminum obat itu, Koba datang ke sana dan ketika Koba meminum kopi dengan obat, Kikyo memilih kabur dari sana. Saat itu muncul pikiran liar di antara keduanya. Koba mencurigai Kikyo, sementara Kikyo mencurigai Koba. Keesokan paginya Riho kebetulan pergi ke hotel itu juga. Dia berencana untuk menikmati liburannya dan dia memesan pijat dengan telepon. Tetapi dia baru tahu kalau Lloyd bekerja di sana. Kemudian Lloyd menyiapkan segalanya untuk pijat dan tentu saja Riho menolak. Dia meminta ganti dengan orang lain. Tiba-tiba mereka mendengar ada yang berteriak, dan mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu Selene juga diajak ke hotel itu dan dia tidak tahu apa yang direncanakan ayahnya. Selene didandani oleh pekerja hotel dan ayahnya sudah menyiapkan perjodohan untuk putrinya itu. Selene hanya bisa lari ketika tahu kalau jodoh yang dipilih ayahnya adalah Allen. Tapi dia setuju karena ayahnya terus memaksanya untuk mendapatkan pengalaman. Lalu kita melihat Treonin yang bertemu dengan Selene dan ayahnya. Saat itu Selene berencana untuk mengakhiri hidup Allen dan mencegah pernikahan. Dia meraih garpu dan dia siap untuk membunuh. Tetapi setelah memasuki ruangan, tiba-tiba Lloyd yang datang ke perjodohan itu. Selene melompat ke arahnya untuk memeluk Lloyd. Dia membawa Lloyd untuk menghabiskan waktu bersamanya. Sementara itu kedua ayah saling melihat dan saling curiga satu sama lain. Di sisi lain Riho menghentikan tindakan-tindakan Selene. Dia mengatakan jika yang dijodohkan dengan Selene adalah Allen. Tetapi beberapa saat yang lalu ketika Allen sedang bersantai, dia tiba-tiba koma. Karena itulah Treonin tidak punya pilihan selain membawa Lloyd untuk menggantikan putranya untuk perjodohan. Jadi itulah yang terjadi dan Lloyd juga tidak bisa membiarkan insiden itu terus terjadi. Jadinya Lloyd juga ingin membantu menyelesaikan insiden itu. Selene memanfaatkan situasi untuk berkencan sambil mencari pelaku sebenarnya.
Sementara Riho diminta untuk menyelidiki insiden dengan menjadi pengganti Lloyd sebagai karyawan hotel. Beberapa jam kemudian kita melihat Lloyd bersama Selene berdiri di tepi danau. Selene memaksa Lloyd untuk memujinya. Lloyd berkata bahwa Selene sedikit terlalu dekat. Tetapi Selene mengatakan jika dia tidak bersikap dengan baik maka mereka akan terlihat mencurigakan. Tiba-tiba Riho muncul dan dia meminta Selene untuk berhenti bicara omong kosong terus. Sementara itu Koba mencurigai Treonin sebagai pelaku sebenarnya. Dia bertanya-tanya tentang apa yang dia bicarakan dengan ayah Selene. Tiba-tiba Soma datang entah dari mana dan mengantarkan pesanan bom api yang ternyata dipesan oleh Selene. Tentu saja dia tidak mau mengaku kalau dirinya lah yang membeli bom-bom itu. Lloyd memperkenalkan mereka pada Soma yang merupakan saudara laki-lakinya. Lloyd mengatakan kalau dia sudah bergabung dengan akademi militer sekarang. Soma senang mendengar itu. Tapi tatapan Soma yang dingin membuat Riho sedikit khawatir. Lalu Soma mengucapkan selamat tinggal pada mereka karena dia masih punya pekerjaan lainnya. Selene meminta Riho untuk membereskan masalah bom api itu sementara dia akan melanjutkan kencannya dengan Lloyd. Mereka berdua melakukan banyak hal berdua saja dan kini mereka sedang naik perahu di danau. Saat itu Selene memberitahu Lloyd tentang kisahnya. Dia mengatakan jika dia terkena kutukan sabuk dan selalu dihina banyak orang. Lalu Selene berkata bahwa dia tidak menyesal dikutuk karena dia bisa bertemu dengan pahlawannya yaitu Lloyd. Namun Lloyd tidak berpikir seperti itu karena dia merasa kalau dia sangat lemah. Tapi Selene mengatakan jika itu tidaklah benar, karena Lloyd sudah banyak membantu orang. Di sisi lain Kikyo sedang mengamati Lloyd karena dia berencana untuk menyelamatkannya dengan obat. Dia mencoba untuk menyelinap, tapi ternyata Lloyd sadar dengan kehadirannya. Jadi dia berbohong pada Lloyd kalau dia hanya ingin membantu Lloyd memijat tubuhnya yang lelah. Lloyd juga sangat tertarik dengan teknik pijat. Jadi dia mengoleskan obat itu pada Lloyd dan dia masih tidak menemukan inang Train. Dia berpikir untuk mengoleskan di tempat lain dan kalian pasti tahu di mana itu. Tetapi dia gagal karena Selene datang ke sana dan langsung menyerang Kikyo dengan sabuknya. Kikyo menggunakan umpan untuk menjatuhkan Selene. Tetapi dia dilindungi oleh sabuk terus. Jadi Kikyo mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Kemudian Selene melihat Lloyd di sana dan dia mengambil kesempatan itu untuk memaksa Lloyd pergi ke pemandian air panas. Beberapa jam kemudian Selene berencana untuk melakukan sesuatu pada Lloyd, tapi Riho pergi bersamanya untuk mencegah hal itu. Lalu seketika Alka muncul di sana juga dan Mari juga menemani Alka ke tempat itu. Selanjutnya ada lagi Mena dan Philo yang juga datang ke sana. Ini seperti Lloyd membuat harem di hotel itu. Lalu Mena menceritakan kalau dia disewa oleh kerajaan Azami. Seperti biasanya Philo masih berencana untuk menjadi calon istri Lloyd. Setelah itu Mena mengatakan jika mereka datang untuk menyelidiki insiden, dia juga memberitahu mereka tentang bibit Raja Iblis yang sangat merepotkan telah dicuri. Alka mengatakan jika yang membuat koma para manusia adalah Train, biasanya mereka ada di sekitar desa Kunlun. Lloyd termotivasi untuk melakukan sesuatu terhadap benih Raja Iblis dan dia tanpa sengaja langsung berdiri dan kalian pasti tahu apa yang terjadi setelahnya. Saat itu Philo melemparkan Alka yang tidak sadarkan diri ke arah Kikyo yang sedang mengawasi mereka. Tapi seketika asisten Treonin juga ada di sana dan dia mengungkapkan kalau dia adalah pelaku yang sebenarnya. Dia ingin membalas perlakuan Treonin yang semena-mena padanya. Kikyo kaget dan berpikir keras tentang apa yang terjadi. Dia terkena serangan pria itu dan sihirnya terserap. Tapi di sana Lloyd tiba-tiba datang dan lagi-lagi Lloyd salah paham dan mengira asisten itu sedang memakai kostum untuk mengesankan Treonin. Asisten marah karena wujudnya yang dia anggap kuat malah dianggap kostum. Lalu dia menciptakan beberapa Train dan muncul Train yang menyebut dirinya Raja Iblis Pohon yang namanya adalah Arking. Lloyd tidak mengerti kalau hotel akan diserang pasukan Train. Dia membuat delusi sendiri dan asisten hanya ingin membuat pesta kostum. Tapi karena sepertinya itu berlebihan, jadi Lloyd akan membantu Kikyo untuk membersihkan mereka. Sementara itu Koba dan Treonin saling menyindir satu sama lain biar ada yang mengaku kalau orang itu pelaku sebenarnya. Lalu kita melihat Kikyo yang sedang kaget melihat Lloyd yang sangat kuat meskipun dia bukan pengguna bibit Raja Iblis. Akan tetapi sekretaris bergerak menuju hotel dan berniat membunuh semua orang di hotel. Lalu kita melihat para bapak sedang mencurigai satu sama lain termasuk ayah Selene. Mereka saling menuduh dan akhirnya pelaku sebenarnya datang ke sana. Asisten menyerang ketiga bapak itu dan ingin membunuh mereka. Tetapi para harem Lloyd datang untuk mengalahkan monster itu. Mena menyerang dengan mantra api yang kuat tetapi monster itu bisa menetralkan sihirnya. Tiba-tiba Philo mulai menyerangnya dengan serangan fisik. Tetapi dia bisa merasakan bahwa musuh terlalu keras. Riho mendapat ide dan dia memberitahu Selene untuk mengulur waktu sebentar. Lalu Selene hampir kejatuhan bongkahan bangunan.
Tetapi ayah Selene mengorbankan dirinya untuk putrinya itu. Lalu kita melihat Riho yang menyuruh Allen untuk segera bangun dan membantunya. Allen bingung karena dia baru bangun dan melihat monster di depannya. Lalu mereka mulai melemparkan bom api ke monster itu dan kita melihat monster itu mau mencoba membunuh Mena. Jadi Philo mencoba menyelamatkannya dan ikut tertangkap oleh monster. Saat mereka akan dibunuh, Allen melempari monster itu dengan bom api dan keduanya selamat. Setelahnya Mena menggunakan sihir air dan Riho menggunakan sihir diamond dan mereka berhasil membekukan monster itu. Di sisi lain Selene masih mencoba menyelamatkan ayahnya yang terjebak di bawah reruntuhan. Tapi ayahnya menyuruhnya lari dari sana saja. Selene mengatakan pada ayahnya kalau dia jatuh cinta dengan seseorang yang mengaku lemah, tapi tidak akan ragu untuk membantu orang lain dengan kekuatannya. Perkataan ini seolah seperti salam perpisahan, tetapi Lloyd datang dan menyelamatkan mereka dari reruntuhan itu dengan mudahnya. Lalu Lloyd diberitahu kalau asisten itu menjadi monster dan bukan kostum. Tapi karena Lloyd tahu kalau monster itu sudah dilemahkan, dia mulai menghancurkan monster itu dan mengambil inti monster lalu menghancurkannya. Lloyd sangat senang bisa mengalahkan monster untuk pertama kalinya. Dia yakin kalau dia bisa mengalahkannya karena dia mendapatkan bantuan dari yang lainnya. Lalu kita melihat Soma yang sedang menonton pertarungan Lloyd. Lalu kita melihat Alka yang dikubur dalam tanah oleh Soma. Alka bertanya serius pada Soma apakah dia bekerja sama dengan pria itu. Dia terus mengancam Soma. Tapi Soma tidak peduli dan dia juga tahu kalau Alka itu abadi. Keesokan paginya, Treonin meminta maaf karena telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Koba. Koba juga meminta maaf karena sudah mencurigai Treonin. Lalu Treonin menyerahkan Kikyo pada Koba untuk membantunya mulai sekarang. Lalu kita melihat ayah Selene yang meminta maaf pada putrinya. Lalu dia mengatakan kalau dia sekarang mendukung putrinya untuk menjadi tentara yang hebat. Lalu dia meminta bantuan Lloyd untuk menjaga putrinya mulai sekarang. Tetapi Selene kembali ke dalam delusi pribadinya yang ingin menikah dengan Lloyd. Sementara itu Mikona dibawa oleh Soma ke tempat pria misterius. Lalu Mikona ditanya oleh pria itu bagaimana dia melihat dirinya. Mikona mengatakan kalau dia terlihat seperti pendeta. Mikona ingin membunuh Lloyd karena sudah merebut orang yang dia cintai. Lalu dia diberi obat untuk meningkatkan kekuatannya. Mikona segera meminumnya dan berubah menjadi monster yang kuat. Pria itu menyukai perubahan itu dan Mikona bisa merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Lalu Soma mengatakan pada rekannya itu jika dunia bisa berubah berkat mereka berdua. Keesokan paginya Lloyd sudah menyiapkan sarapan. Mari minta disuapi oleh Lloyd. Tapi Selene datang dan menghentikan hal itu. Lalu Lloyd mengatakan jika teman-temannya datang menjemputnya karena mereka akan pergi ke istana hari ini. Mereka berencana untuk pergi berburu ular raksasa di dungeon. Mari khawatir dengan Lloyd karena hal ini terlihat berbahaya. Lalu akhirnya mereka pun sampai di istana kerajaan. Selene sangat bersemangat karena dia berencana untuk merayu Lloyd di dalam dungeon. Sayangnya Philo berkata bahwa dia akan menghentikan rencananya itu karena dia yang akan menjadi istri Lloyd. Akhirnya sang raja muncul dan mereka terkejut dengan penampilannya. Crow meminta rajanya untuk melepaskan pakaian sok keren yang memalukan itu. Setelah itu rencananya dijelaskan pada mereka dan Crow mengatakan jika mereka tidak boleh lengah. Sementara itu pria misterius menceritakan rencananya pada Soma dan sekarang kita tahu jika nama pria ini adalah Sou. Di sisi lain Lloyd bersiap untuk pergi ke dungeon bersama gadis-gadisnya. Allen takut karena ular raksasa itu akan muncul. Kemudian kita melihat Alka dan dia bertanya pada Mari apakah ada dungeon di dekat sini. Akhirnya Alka memaksa Mari untuk menunjukkan jalan ke dungeon itu. Di tempat lain ketiga gadis sedang bersama dan Philo bertanya pada Riho apakah dia juga mencintai Lloyd. Riho terpaksa memberitahu teman-temannya tentang perasaannya terhadap Lloyd, tapi mereka mendengar ledakan keras yang menghentikan kemarahan Selene. Ternyata itu adalah ulah Alka yang menghancurkan pintu dungeon untuk mengambil jalan pintas. Beberapa saat kemudian, Mari menemukan sebuah ruangan di dungeon itu dan dia tersandung Train yang tumbuh di sana. Dia terkejut dan menyadari bahwa Mikona dirasuki oleh parasit Train. Mikona memberitahu Mari bahwa dia sedang menunggu seseorang untuk membalas dendam. Mikona mengatakan pada Mari jika orang yang mencuri cintanya adalah Lloyd. Pada saat itu Mari bingung dan dia tidak bisa membayangkan Lloyd akan merayu seorang pria. Mari bertanya padanya siapa cintanya itu. Dia tidak tahu bahwa Mikona jatuh cinta padanya. Tiba-tiba Mikona ingin melakukan hal-hal nakal pada Mari. Tetapi Mari mengira bahwa parasit di tubuhnya sudah membuat Mikona menjadi gila. Lalu Lloyd muncul dan dia terkejut melihat Mikona di ruangan itu. Lloyd bertanya kenapa dia membuat Mari seperti itu. Dia meminta Mikona untuk menyingkirkan akar-akar itu dari Mari. Tetapi dia menantang Lloyd untuk bertarung.
Lloyd menerima tantangannya dan menunjukkan padanya kekuatan aslinya. Mikona mencoba mengalahkan Lloyd tetapi dia tidak bisa mengalahkannya karena dia terlalu kuat. Dia mengucapkan mantra kecepatan dan berhasil menyeret wajah Lloyd ke tanah. Tetapi Lloyd tidak terluka dan seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu Lloyd berkata bahwa dia berasal dari desa Kunlun dan Mikona mengira kalau Lloyd sedang mempermainkannya. Sementara itu para gadis mendengar suara-suara keras di mana-mana. Mereka bertanya-tanya siapa yang membuat suara-suara itu. Lalu gadis-gadis itu tiba di tempat Lloyd bertarung dan Mikona berencana untuk menggunakan mereka sebagai umpan. Namun Lloyd melindungi gadis-gadis itu dan mereka bertanya mengapa Mikona melakukan hal ini. Setelah itu Mikona melihat Lloyd terluka, dan dia mengatakan jika Lloyd terluka karena dia sok baik melindungi teman-temannya. Lloyd mengatakan jika teman-temannya sudah memberinya keberanian. Selain itu teman-temannya adalah hal terpenting dalam hidupnya. Saat itu Mikona menyerang Lloyd dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Lloyd bisa menahan serangan itu dan juga melepaskan kekuatan aslinya. Mikona mendapat celah dan ingin melakukan serangan pada Lloyd untuk membunuhnya. Tetapi Lloyd bisa menghentikan serangan itu dan akhirnya Lloyd mengalahkan Mikona dan juga melemparkannya keluar dari dungeon. Setelah itu ada ular besar yang senang melihat Lloyd setelah sekian lama dan namanya adalah Fritra. Dia berkata bahwa dia bertugas sebagai binatang penjaga Kunlun. Dia melindungi sihir dan mempertahankan kekuatan Alka. Lalu dia mengeluh tentang Alka yang tinggal di dungeon karena Alka mencoba membuat pedang suci dari kulitnya. Setelah itu Sou muncul dan Lloyd merasakan bahwa pria di depannya itu jahat. Sementara Alka juga muncul untuk bertemu dengan Lloyd. Sou ingin menggunakan momen itu untuk melemahkan segel Alka. Lalu dia naik ke tubuh Fritra dan dia membunuh Fritra. Sou tertawa jahat karena dia pikir Alka tidak memiliki kekuatan lagi. Namun Alka kemudian menyerangnya dan dia terkejut melihat Alka tidak kehilangan kekuatannya. Ternyata alasannya adalah Fritra telah selamat karena dia telah mentransfer jiwanya ke sabuk Selen. Sou masih belum menyerah dan dia membaca mantra untuk melarikan diri dari Alka. Dia berkata jika dia akan segera melepaskan segel sihir dan membuka dungeon terakhir. Sementara itu Allen sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan teman-temannya, tetapi dia pikir bahwa ada monster berbahaya di depannya. Meskipun dia takut, dia memutuskan untuk terus maju. Untuk sekarang Alka bisa dibilang adalah dalang yang menyebabkan keruntuhan dungeon. Jadi dia berkata bahwa mereka dapat melarikan diri dengan bola kristalnya. Beberapa jam kemudian, Raja mengira Allen yang tersisa di sana telah mengalahkan ular raksasa. Allen mencoba untuk menjernihkan kesalahpahaman ini namun usahanya gagal. Sebagai hasilnya Allen mendapat promosi dan disebut pembunuh naga legendaris. Malam harinya Lloyd memikirkan nama Sou dan dia ingat bahwa nama itu adalah nama yang dikagumi Lloyd di buku yang dia baca. Lalu Alka muncul dan dia berencana untuk membawa Selen ke desa Kunlun. Di hari berikutnya Raja Azami mengetahui tentang pertandingan antara Akademi Azami dan Jiou. Dia berencana untuk memilih prajurit legendaris yang mewakili akademinya dalam pertandingan tersebut. Chrome tidak tahu siapa yang Raja maksud ini. Lalu kita melihat Lloyd bersama teman-temannya dalam perjalanan ke desa Kunlun. Gadis-gadis itu menantikan desa Kunlun karena keinginan mereka yang egois. Tapi Mari meminta mereka berhenti membicarakan omong kosong. Lalu Mari bertanya apakah Chrome tidak apa-apa meninggalkan istana. Ternyata tugasnya dan Colin sudah digantikan oleh Mena. Saat itu kita melihat Allen yang dipaksa oleh Chrome untuk ikut dalam turnamen melawan Akademi Jiou. Allen juga meminta bantuan Lloyd untuk menyelamatkannya. Tetapi Lloyd malah menyemangati Allen untuk ikut turnamen itu dan dia berjanji untuk menontonnya. Beberapa saat kemudian Lloyd dan yang lainnya tiba di sebuah gua dan Alka memanggil Yuk keluar. Lalu dia muncul dari portal teleportasi dan Yuk mengatakan jika dia secara teknis adalah Raja Dwarf. Dia berusia ratusan tahun, tapi bagi Dwarf dia masih muda. Akan tetapi dia juga tidak mau disamakan dengan Alka karena Alka sudah berusia berkali-kali lipat darinya. Tiba-tiba Yuk menyadari jika roh Fritra ada di sabuk Selen. Dia memarahinya karena Fritra pergi dari Kunlun sebarangan. Yuk mengatakan jika dia sudah pernah memberitahu Fritra tentang Alka dan memintanya berhati-hati. Tetapi Alka marah juga karena Yuk menyebutnya akar kejahatan dan perwujudan ketololan. Setelah itu Yuk mendorong mereka ke dalam portal dan mereka pun sampai di desa Kunlun. Mereka bisa merasakan bahwa penduduk desa memiliki aura yang sama mengerikannya. Di semua tempat terdapat aura berbahaya dan bisa membunuh mereka kapan saja. Lalu ada seorang bibi yang melempar batu ke gunung untuk berkomunikasi. Lalu ada yang menggunakan bazooka untuk menembakkan orang. Mereka semua tidak percaya melihat penduduk desa ini sangat gila. Lalu kakek Lloyd datang sambil membawa monster laut yang berbahaya.
Saat itu Philo menantang kakek Lloyd untuk bertarung, karena dia pikir kalau dia sudah mempelajari seni bela diri yang diciptakan oleh kakek Lloyd ini. Kakek Lloyd merasa nostalgia dengan kuda-kuda Philo itu, tapi ternyata gerakan itu bukan bela diri dan hanya rutinitas senam untuk kesehatan dan kebugaran. Philo hanya bisa diam membatu karena seni bela diri yang dia banggakan adalah gerakan senam. Lalu kakek Lloyd berkata jika dia harus membawa barang bawaannya. Riho menawarkan bantuannya, tetapi dia baru tahu kalau ikan itu sangat berat, dan ketika dia tiba di rumah, kita bisa melihat Riho menyesali keputusannya tadi. Lalu Colin dan Crom ingin bertemu dengan Mel Tovan. Setelah itu mereka melihat Mel Tovan ada di ladang gandum dan sedang panen. Lalu mereka berbincang dengan Mel Tovan yang bisa dibilang sudah sangat berubah. Dari pembicaraan mereka, kita tahu jika Colin ternyata suka dengan Mel Tovan. Lalu mereka bertanya apakah Mel Tovan mau kembali ke kerajaan Azami. Namun Mel Tovan tidak lagi berencana untuk kembali ke kerajaan karena dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dulu. Selain itu Mel Tovan sudah sangat menyukai desa ini karena dia juga kecanduan bertani. Colin sedih mendengar itu karena dia juga akan jarang bertemu dengan Mel Tovan. Sementara itu Selene memperkenalkan dirinya kepada keluarga Lloyd dan dia berencana untuk meminta izin keluarganya untuk menikahinya. Sayangnya dia terganggu oleh suara dari luar. Riho keluar untuk mendapatkan uang dari monster yang datang. Tetapi dia kaget karena yang disebut kadal terbang oleh anak-anak di sana adalah seekor naga. Lalu kita melihat sepupu Lloyd datang dan melempari naga itu dengan pesawat kertas. Naga itu kesakitan dan tanduknya juga hancur karena pesawat kertas mainan itu. Lalu Selene mau mengejek Riho. Tapi dia juga ikut sedih setelah tahu jika formulir pernikahannya digunakan untuk membuat pesawat kertas tadi. Di malam hari sebuah pesta kecil diadakan. Lalu Philo sangat lapar karena sudah berlatih sangat keras. Akan tetapi kakek mengatakan jika itu hanyalah dasarnya saja. Kemudian Alka berkata bahwa sudah waktunya untuk bersulang. Dia berterima kasih kepada semua orang karena datang untuk merayakan pernikahannya dengan Lloyd. Kakek Lloyd menghentikan lelucon itu dan memulai pesta penyambutan karena Lloyd diterima menjadi anggota militer. Setelah itu mereka menikmati masakan yang dimasak Mel Tovan. Mereka sebenarnya sedikit ragu karena semua masakan itu berasal dari monster. Lalu kita melihat Lloyd yang berterima kasih atas makan malam tadi. Lalu seorang bibi bertanya siapa di antara mereka yang akan menjadi pacar Lloyd. Lloyd malu karena terus ditanya pertanyaan yang sama oleh para bibi. Lalu ada seorang bibi yang menyarankan memilih Riho karena dia sangat perhatian. Tapi kalau kakek malah ingin Philo karena dia sangat jujur dan polos. Philo merasa kalau dia yang akan menang karena dia sudah diakui oleh anggota keluarga Lloyd. Selene tidak terima dan Alka juga meminta mereka bubar. Setelah itu Yuk dan Alka merencanakan sesuatu setelah mengetahui tindakan Sou. Yuk mengatakan bukankah seharusnya mereka segera memulainya karena sekarang Fritra juga hampir mendapatkan kembali ingatannya. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Fritra ketika dia sedang dalam keadaan bingung. Alka meminta Yuk untuk menunggu sebentar lagi. Lalu kita melihat Riho yang mencoba untuk tidur tapi dituduk penikung oleh Philo dan Selene. Mereka tahu jika Riho mendapatkan piyama sebagai hadiah dari Bibi Lloyd. Setelah tahu jika piyama itu dibuat dengan bahan-bahan yang mahal, Riho langsung melepaskan semuanya. Tetapi Lloyd ketika datang dan ya kita tahu apa yang dilakukan oleh Selene dan Philo. Sementara itu Mel Tovan meminta maaf pada Mari atas kejadian waktu itu. Mari memintanya untuk mengangkat kepalanya karena dia sudah tidak marah lagi. Lagi pula dia yakin kalau Alka sudah menghukum Mel Tovan. Lalu Mel Tovan menceritakan bagaimana pertemuannya dengan seorang pedagang yang memberinya telur misterius. Setelah hari itu, Raja menjadi marah dan Mari bertanya apakah dia ingat penampilan pedagang itu. Dia curiga ada organisasi jahat di baliknya. Dia merasa kalau dia telah bertemu dengan pedagang itu sebelumnya. Keesokan paginya Alka masih ngantuk dan Fritra mengeluh karena dia ingin kembali ke tubuh lamanya. Lalu mereka akhirnya sampai di tujuan mereka. Alka memberitahu mereka jika mereka tiba di dungeon terakhir. Riho mengira dungeon terakhir terdengar seperti tempat dengan banyak harta karunnya. Sayangnya itu bukan dungeon biasa karena ada banyak monster berbahaya ada di sana. Mereka sadar jika penduduk desa Kunlun ditugaskan untuk mengalahkan monster yang melarikan diri dari dungeon itu. Di sana Lloyd mencoba menjelaskan pada mereka tentang bahaya dungeon terakhir. Mereka juga diberitahu jika kekuatan Alka tidak terkendali dan banyak sekali Raja Iblis dapat dibebaskan dengan pedang suci. Setelah ini Yuk berencana untuk membuat tubuh untuk Fritra dan mengembalikan kekuatan Alka.
Yuk meminta fritra dari Selen dan dia mulai mendirikan dapur dan dia menggoreng fritra menjadi daging. Riho menyuruhnya untuk menghentikan omong kosong itu. Lalu Yuk mengatakan padanya jika setelah ini adalah proses untuk menciptakan tubuh baru yang sebenarnya. Setelah itu dia menggunakan bola Pokemon dan merebusnya dalam panci selama 3 jam. Tiba-tiba dia memukul kepala Alka dan dia menyadari bahwa tubuhnya terasa lemah. Itu adalah bukti jika Alka sudah terputus dengan dungeon terakhir. Lalu Yuk mengatakan jika Fritra akan segera menerima tubuh barunya, tapi Yuk menyuruh mengajak yang lainnya untuk kembali ke Azami. Lagi pula mereka masih punya waktu luang sampai Fritra bangkit lagi. Pada akhirnya mereka mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa, tapi Yuk ingin membicarakan sesuatu dengan Alka berdua saja. Dia memancing Alka ke hutan dan tiba-tiba Yuk mengaktifkan jebakan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mananya belum kembali. Alka mengetahui bahwa Yuk berencana untuk membebaskan para Raja Iblis ke dunia dan dia hanya berpura-pura membantu Fritra. Lalu dia mengatakan bahwa dunia perlu dibangun kembali. Yuk menutup jebakan itu dengan batu besar sehingga tidak ada yang bisa datang untuk membantu Alka. Sementara itu yang lain mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa dan bertanya-tanya di mana Alka berada. Lalu Yuk muncul dan dia berhasil meyakinkan Mari untuk segera berlari melewati portal. Yuk meminta yang lainnya untuk segera pergi juga. Yuk yang akan menunggu Lloyd menggantikan mereka. Setelah Lloyd sampai di sana, ternyata teman-temannya sudah pergi duluan dan Lloyd mengkhawatirkan Alka yang sedang melemah. Dia seperti punya rencana agar Lloyd tidak menghentikan rencana jahatnya. Saat itu Meltovan juga ikut bersama mereka keluar dari desa Kunlun. Saat itu Yu khawatir karena dia takut ada warga desa lain yang ikut juga. Namun Meltovan berkata jika dia ingin memberikan Mari sayuran sebagai oleh-oleh. Riho melihat Yuk yang bertingkah aneh. Lalu gadis-gadis itu mengetahui bahwa portal ke Kunlun ditutup dan mereka terkejut karena Lloyd tidak ikut bersama mereka. Colin tampak senang karena dia ingin bersenang-senang dengan Meltovan. Malam harinya Riho berencana untuk menjual mithril yang telah dikumpulkannya dari Kunlun. Lalu Yuk juga menawarkan untuk memperbaiki lengannya secara gratis. Tetapi Riho menolaknya dan memintanya lain waktu. Lalu setelah itu dia menerima sejumlah besar uang dan berpikir untuk menjual segitiganya juga. Tiba-tiba Mena muncul dan dia diberitahu Riho tentang perjalanan saudara perempuannya ke Kunlun. Setelah itu Riho dan Mena akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Roll. Di sana Roll sedang menulis buku, lalu dia ditanya apakah dia ingat orang yang menyuruhnya mengambil pedang suci. Roll menjawab bahwa dia ingat suaranya saja dan Riho menduga bahwa orang itu mungkin adalah Sou. Lalu Roll mengatakan jika ada suara anak kecil juga seperti menghisap permen. Riho memiliki firasat buruk karena bisa jadi itu adalah Yuk. Lalu mereka berdua datang ke lokasi turnamen. Crow mengatakan jika dia membutuhkan kedua gadis itu menjaga keamanan selama Raja Azami dan Jiou memeriksa stadion. Mena berpikir untuk menyerahkan pekerjaan itu pada Riho, tetapi dia terpaksa ikut menjaga Raja bersama dengan Chrome. Setelahnya Allen muncul dan dia bilang dia tidak ingin bertarung di turnamen. Tiba-tiba gadis-gadis itu kaget melihat Raja sedang bersama So dan juga Soma. Melihat ada yang tidak beres, Riho segera pergi menemui Raja Azami. Dia melaporkan jika kemungkinan kerajaan mungkin dalam bahaya. Raja baru tahu kalau mereka adalah teman putrinya dan dia ingin membicarakan hal ini sambil minum teh. Riho menolak tapi Raja tetap memaksa mereka. Sementara itu Alka khawatir tentang rencana jahat Yuk dan Sou. Sampai akhirnya Lloyd menemukan lokasi Alka dan mengangkat batu yang menjebaknya. Dulu Lloyd juga pernah jatuh ke ubang dan setelah hari itu dia memutuskan untuk menjadi kuat. Dia menceritakan tentang banyak hal di masa lalu dan Alka berterima kasih pada Lloyd karena telah menyelamatkannya. Alka ingin terus seperti ini dan tidak ingin dunia berubah. Kemudian kita melihat Yuk melaporkan kepada Sou jika semuanya berjalan sesuai rencana dan dia yakin kalau tidak ada variabel yang akan menghalangi mereka. Mereka bertiga akan memulai rencana mereka di turnamen nanti. Mereka punya rencana untuk mengubah dunia dengan melepaskan kekacauan di seluruh dunia ini. Setelah itu kita melihat Lloyd dan dia tahu bahwa gerbang menuju Azami sudah rusak. Mereka sedang dalam perjalanan menuju desa karena Lloyd juga telah berjanji untuk menonton pertarungan Allen. Setelah ini Lloyd berencana menggunakan meriam ekspres untuk pergi ke kerajaan Azami. Beberapa penduduk desa mengaktifkannya dengan rune sihir dan Alka mendoakan Lloyd semoga dia beruntung. Dia menggunakan mantra angin untuk meningkatkan kecepatannya agar Lloyd sampai ke Azami dengan cepat. Keesokan paginya pertandingan dimulai, Allen mulai melancarkan serangannya terhadap musuhnya. Tiba-tiba dia menyadari musuhnya terbang. Para gadis terkejut karena itu adalah Mikona.
Lalu Allen dipukuli dan Zhou memberitahu Raja Azami bahwa dia tidak jujur. Lalu dia menyarankan untuk membangun aliansi antara kerajaan mereka dan mengungkapkan bahwa dia memiliki teknologi untuk menaklukkan dunia. Tiba-tiba Chrome dan Mena merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh Soma dan Raja Azami mulai menceritakan kisahnya saat dia dirasuki oleh Raja Iblis. Lalu dia menolak tawaran Zhou karena kejadian itu dan Yuk memutuskan untuk bergerak. Tetapi Riho sudah memperingatkan teman-temannya. Dia berkata jika mereka mungkin bukan tandingan Yuk. Tapi Selen tidak mau menyerah. Akhirnya dia memutuskan untuk melawan Yuk. Teman-temannya juga bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Yuk menggunakan teknik khusus dan dia memanggil Pokemon. Di sisi lain Raja Azami terpaksa bekerja sama dengan mereka karena takut kalau penduduknya akan disandra. Tetapi Mari tahu jika penduduk dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Lalu pertarungan kembali berlanjut dan Soma terkesan dengan rencana Raja yang mengganti penonton dengan tentara dan petualang. Tiba-tiba Meltovan muncul dan dia tahu dari rumor jika Soma menganggap jika desa terlalu membosankan baginya. Meltovan ingin melawannya dan dia menyerang Soma dengan peralatan kebunnya. Sayangnya Soma mampu menghindari serangannya itu, tapi dia cukup terkesan dengan Meltovan. Lalu Soma mengatakan jika dia bosan dengan seluruh dunia ini dan dia berencana untuk membuat dunia lebih menarik agar adiknya tidak harus menjalani kehidupan yang membosankan sepertinya. Soma juga mengatakan bahwa dia melakukan segalanya hanya untuk Lloyd. Dia memulai serangan baliknya dan memberitahu jika Meltovan bukanlah tandingannya. Sementara itu para gadis sedang mencoba mengalahkan Pokemon tipe serangga. Tapi mereka melihat Mari hanya bisa diam karena Mikona menghalangi semua serangan serangga yang menuju ke arahnya. Lalu kita melihat Zhou yang telah memukuli Chrome. Allen muncul di belakangnya dan dia berhasil memotong lengan Zhou. Tetapi mereka terkejut melihat lengannya yang lucu kembali lagi ke tubuhnya. Mereka menyadari bahwa dia bukan manusia. Lalu Zhou mengungkapkan pada mereka jika dia diciptakan oleh Run Alka dengan kemampuan abadinya. Padahal Zhou seharusnya menghilang setelah dunia aman. Tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Karena alasan ini dia berencana untuk membunuh Alka dan menjadikan Lloyd pahlawan. Sementara dia ingin menjadi kejahatan murni agar menghilang dari dunia. Tiba-tiba Lloyd muncul dan Soma senang melihat adik laki-lakinya datang. Tapi apa yang dikatakan Lloyd yang muncul bak seorang pahlawan itu? Dia berkata kalau dia ingin melihat pertarungan Allen dan dia meminta warga desa untuk melemparkannya ke sini karena dia sudah berjanji pada Allen. Ternyata Alka juga membohongi Lloyd jika Yuk hanya kabur karena dia gagal membangkitkan Fritra. Yuk kesulitan berkomunikasi dengan bocah lugu seperti Lloyd ini. Saat itu Mari juga berbohong pada Lloyd agar dia menyingkirkan semua serangga di sana. Lalu Lloyd ingat jika dia diminta Alka untuk menghancurkan Pokemon Fritra yang dibawa Yuk. Lalu Lloyd melemparkan batu besar ke arah Yuk untuk mendapatkan telur itu. Yuk membenci kekuatan warga Kunlun yang di luar nalar itu. Jadi dia mengaktifkan mantra dan muncul golem batu yang siap menyerang. Yuk menyuruh monsternya untuk menggunakan Mikona sebagai sumber kekuatannya. Mari meminta tolong Lloyd untuk menyelamatkan Mikona. Lalu Lloyd bertarung melawan golem dan berhasil membuangnya dari arena. Lalu dia mencoba menghancurkan lengan monster itu. Tetapi sayangnya monster itu berhasil beregenerasi. Sepertinya Lloyd juga kesulitan untuk menghadapi monster itu. Para gadis tahu jika Lloyd tidak ingin menyakiti Mikona. Jadi mereka membuat rencana untuk mendukungnya dari belakang. Lloyd dihajar habis-habisan dan diinjak ke tanah dan menerima serangan kuat lainnya. Lalu Lloyd berpikir kalau dia sangat lemah dan dia tidak tahu cara mengalahkan musuhnya itu. Saat itulah Meltovan datang dan menyelamatkan Lloyd dari monster dan dia memberitahu Lloyd tentang mimpinya menjadi petani super. Lalu Riho dan Mari mencoba membangunkan Mikona dan akhirnya dia menanggapi suara Mari. Sementara Meltovan melompat ke golem dan menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Saat itu Lloyd menyadari bahwa dia tidak bisa menyerah karena teman-temannya tidak menyerah sampai sekarang ini. Setelah itu Riho berhasil memancing Mikona dan dia berkata bahwa dia memiliki segitiga Mari di tangannya. Pada akhirnya Mikona bisa lepas dari golem dan dia mengambil segitiga itu dengan cepat. Sementara itu Selen juga berhasil mencuri telur Fritra dan dia memerintahkan Fritra untuk menetas dari telur. Selen mengancamnya untuk mendengarkan buku Lloyd dari bab 1 sampai 73. Fritra bisa mendengar perkataan majikannya itu dan dia semakin panik. Sementara itu Lloyd menyerang golem dan dia mengaktifkan mantra angin yang kuat yang pada akhirnya dia bisa mengalahkan monster itu. Zhou dan Soma memanggil Lloyd seolah berbicara dengan anak kecil. Soma dengan semangat memotret adiknya yang mengalahkan golem. Sementara Zhou yakin kalau Lloyd adalah orang yang pantas menjadi seorang pahlawan menggantikannya. Di saat yang sama Alka mendapatkan kembali kekuatannya setelah Fritra bangkit. Ternyata ini semua adalah rencana Yuk karena dia ingin menghancurkan dunia. Sementara Soma dan Zhou hanya ingin menjadikan Lloyd menjadi pahlawan dunia.
Yuk tidak mau menyerah untuk mengambil kekuatan Dungeon terakhir. Tapi Alka ingin hidup di dunia yang santai ini. Namun Soma dan Sou tidak bisa membiarkan Yuk mati. Jadi mereka membawanya kabur dari sana. Mereka pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Lloyd dan memintanya untuk menantikan aksi jahat berikutnya lagi. Setelah hari itu, Allen dipromosikan lagi dan dia mencoba untuk menjernihkan kesalahpahaman itu dengan Raja. Meltovan kembali ke akademi dan Colin marah karena Meltovan tidak menyadari bahwa dia naksir padanya. Lalu Mikona juga bisa beristirahat dengan tenang sambil membawa segitiga Mari. Lalu kita melihat teman-temannya ke pesta di rumahnya dan seperti biasa Selene dan Alka saling bertengkar karena Lloyd. Tapi kita semua tidak tahu sampai kapan kebahagiaan itu berlanjut. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton video ini.